إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kitab tafsir dari kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah. Masih di awal surat Al-Baqarah, yaitu qauluhu ta'ala wa minan nasi man yaqulu amanna wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, wa ma hum bimu'minin, dan ternyata mereka bukan orang beriman. Yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, padahal mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, sedangkan mereka tidak merasa. Fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada, maka Allah tambah pada mereka penyakitnya. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun, dan bagi mereka azab yang sangat pedih karena apa yang mereka dustakan. Khana azakumullah. Berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah, wa alam anna an-nifaq huwa idharul khair wa ibtanus syarr. Berarti ayat ini barakallahu fikum berbicara tentang munafik yang datang pada Rasulullah SAW menyatakan amanna billah wal yawmil akhir, kami beriman pada Allah dan hari akhir, yang ternyata dia sama sekali bukan orang-orang mukmin, tidak beriman.
Setelah dibicarakan pertama tentang muttaqin, siapa muttaqin? Setelah itu dibicarakan pula tentang innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Orang kafir yang sama bagi mereka, apakah kau beri peringatan mereka ataupun tidak diberi peringatan, la yu'minun, mereka enggak akan beriman. Maka golongan ketiga disebutkan wa minan nasi, dan di antara manusia ada yang menyatakan amanna billahi wal yaumil akhir, kami beriman pada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Berarti barakallahu fikum, ini golongan yang ketiga. Golongan pertama al-muttaqin, golongan kedua orang-orang kafir, sedangkan golongan ketiga adalah orang-orang yang sesungguhnya di hati mereka ada kekafiran, tetapi mereka berpura-pura beriman, yaitu munafiqin. Muttaqin, kafirin, dan munafiqin. Berarti di sini adalah ayat nifaq. Qala wa'lam anna an-nifaqa, dan ketahuilah bahwa yang namanya nifaq adalah izharul khairi wa ibtanis syarr. Menampakkan kebaikan-kebaikan tetapi menyembunyikan dalam hatinya syarr, kejelekan-kejelekan. Wa yadkhul fi hadha at-ta'rif an-nifaq al-i'tiqadi wan-nifaq al-'amali. Maka definisi ini mencakup dua jenis nifaq. Ada nifaq i'tiqadi, ada nifaq 'amali. Kemunafikan yang bersifat akidah dan kemunafikan yang bersifat amaliyah. Adapun i'tiqad, yakni orang-orang yang sesungguhnya hakikatnya kafir, tidak percaya pada Allah, enggak percaya pada Rasul, enggak memiliki keimanan, tetapi dia menjadi dasais, penyusup di tengah-tengah kaum muslimin, berpura-pura Islam. Mereka lah munafiqan atau munafiqin yang murni, yang benar-benar munafiqan khalisan. Adapun yang kedua, amali, yaitu orang-orang yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ayatun nifaq thalathah, bahwa tanda-tanda kemunafikan itu tiga. Idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza u'tumina khana. Jika berbicara dusta, jika berjanji dikhianati, jika dipercaya khianat. Maka ini nifaq amali. Disebutkan dalam riwayat lain yang keempat, wa idza khasama fajara, kalau bertikai melampaui batas. Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. 4 perkara. Kalau 4 ini ada pada seseorang, maka dia munafik murni. Kalau ada padanya khaslatun minhunna, fafihi khaslatun minan nifaq. Kalau ada sebagian daripadanya, berarti ada pada dia sebagian dari sifat nifaq. Yaitu idza hadatsa kadzaba, kalau berbicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, dan kalau berjanji enggak ditepati. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanat khianat. Wa idza khasama fajara, dan kalau dia bertikai melampaui batas. Kalau 4-4-nya ada, kana munafiqan khalisan, maka ini munafik murni. Tetapi kalau ada sebagiannya, maka dia memiliki sebagian sifat nifaq. Amma nifaq al-i'tiqadi, adapun nifaq kemunafikan yang bersifat i'tiqad, sebagaimana kafir, ada kafir amali, ada kafir i'tiqadi. Demikian pula nifaq, ada nifaq amali, ada nifaq i'tiqadi.
Nifaq i'tiqadi al-mukhrij an dairatil Islam, yang keluar dari daerah keislaman. Artinya sudah kafir, sudah keluar dari Islam. Fahuwa alladhi wasafa Allahu bihi al-munafiqin fi hadhihi as-surah wa ghairiha. Maka munafik-munafik yang kafir ini, yang murni, yang disebutkan dengan istilah nifaq i'tiqadi, adalah apa yang sedang diceritakan ini oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Walam yakun an-nifaq mawjudan qabla hijratir rasul. Padahal sebelumnya, sebelum Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, enggak ada munafiqin. Kenapa demikian? Karena di Mekah kaum muslimin sedikit, lemah, mustad'afin, mereka bahkan dimusuhi, bahkan sebagian mereka disiksa, sebagian mereka diusir, sehingga tidak ada dan tidak mungkin seorang berpura-pura Islam untuk diusir, berpura-pura Islam untuk dimusuhi, berpura-pura Islam untuk disakiti, tidak mungkin. Dan memang tidak ada. Sehingga di Mekah waktu itu tidak ada munafik. Maka ayat-ayat tentang munafikin biasanya turun di Madinah. Ayat-ayat tentang munafikin biasanya turun di Madinah, atau dengan istilah ayat-ayat madaniyah. Ayat-ayat madaniyah. Karena di Mekah belum ada munafikin. Setelah hijrah maka mulai. Ketika Rasulullah SAW dan kaum mukminin sudah menjadi kuat, apalagi setelah perang Badar, maka mulai memiliki syaukah, memiliki kekuatan. Saat itulah muncul orang-orang yang berpura-pura Islam padahal dia kafir. Qala rahimahullah, qala Syekh Sa'di, ba'da an hajara falamma kanat waq'at Badr azhara Allahul mu'minin wa a'azzahum. Setelah hijrah dan setelah perang Badar, maka Allah Subhanahu wa taala menampakkan kekuatan orang-orang beriman dan kemuliaan mereka. Dhalla man fil madinati mimman lam yuslim. Akhirnya rendahlah, kecillah, lemah orang-orang yang tidak masuk Islam. Ini orang-orang kafir yang ada di Madinah. Fa'adhara ba'duhum al-Islam khawfan wa mukhada'atan. Maka akhirnya sebagian orang berpura-pura Islam sebagai mukhada'ah, sebagai tipuan, sebagai kepura-puraan, ingin menipu kaum muslimin bahwa dia berpura-pura Islam. Walitahqina dima'uhum, dan untuk menjaga darah-darah mereka. Alhamdulillah. Yahdikumullah subhanahu. Dan juga menjaga harta-harta mereka. Menjaga darah mereka dan menjaga harta mereka. Karena kafir diperangi, sebagian mereka terbunuh, dan hartanya menjadi pampasan perang. Sehingga beberapa orang-orang kafir pura-pura Islam khawatir, takut dia terbunuh dan takut hartanya dirampas sebagai pampasan perang. Kaum muslimin yang saya hormati, di antara tokoh terbesar munafikin adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang tokoh dari tokoh-tokoh orang-orang Madinah atau penduduk Madinah. Disebutkan kana ra'san fil Madinah wa min al-Khazraj. Dia dari kalangan Khazraj. Wa sayyid at-ta'ifataini. Di kalangan Ansar atau di kalangan orang-orang Madinah itu ada orang-orang Arab, ada orang-orang Yahud. Arabnya ada Khazraj, ada Aus. Yahudinya
Ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, dan ada Bani Quraidah. Adapun Bani Qainuqa bergabung bersama Khazraj. Adapun Bani Nadir dan Bani Quraidah bergabung bersama suku Aus. Sedangkan tokoh yang satu ini, Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh yang dibesarkan oleh dua kelompok sekaligus di zaman jahiliyah. Dan dia sudah berpikir, sebentar lagi saya akan memimpin mereka seluruhnya. Karena ditokohkan oleh Aus dan Al-Khazraj. Maka ditokohkan pula oleh orang-orang Yahud. Maka dia sudah berpikir, sebentar lagi saya akan menjadi pemimpin. Tetapi falamma kanat waqa'at Badrin, ketika terjadi kejadian perang Badar, maka Abdullah bin Ubay bin Salul berkata, hadza amrun qad tawajjah. Ini perkara sudah mapan. Sudah tidak mungkin lagi diganggu-gugat, sudah tidak mungkin lagi dirubah. Maka terpaksa dia berpura-pura masuk Islam. Adkhara ad-dukhula fil Islam wa dakhala ma'ahu tawaif. Maka dia berpura-pura masuk Islam dan berpura-pura pula bersama dia kelompok munafikin. Maka inilah munafikin pertama di Madinah. Adapun di Mekah tidak ada munafikin. Fa amal muhajirun falam yakun fihim ahadun nafaq. Adapun orang-orang muhajirin enggak ada seorang pun di kalangan mereka munafik. Barakallahu fikum. Dan ini khonibdina azakumullah bantahan bagi orang-orang Syiah. Beberapa tokoh-tokoh Syiah berkata, kalian mengenali Abu Bakar wa Umar, mengenali para sahabat, itu dohirnya saja, belum tentu batinnya. Dohirnya memang mereka adalah orang yang beriman, sholat, semangat, berjihad dan sebagainya. Tetapi hatinya belum tentu. Karena bisa saja ada orang-orang yang berkata amanna billahi wal yaumil akhir, ternyata wa ma hum bimu'minin, ternyata mereka bukan mukmin. Lihat, ini syubhat, pengkaburan dari orang Syiah. Kita akan kenal dohir-dohirnya saja, hatinya siapa yang tahu? Jangan-jangan Umar bin Khattab itu munafik, jangan-jangan Abu Bakar munafik, jangan-jangan fulan wa fulan munafik. Wah, ini khonibina azakumullah adalah syubhat yang sangat rapuh, yang sangat mudah diruntuhkan. Kenapa? Karena muhajirin masuk Islam dalam keadaan mereka sedikit, dalam keadaan kaum muslimin lemah, dalam keadaan kaum muslimin terkucil. Apakah mungkin ada orang yang berpura-pura Islam untuk diusir? Tidak mungkin. Apakah mungkin ada orang-orang yang berpura-pura masuk Islam agar dia dimusuhi? Tidak ada. Sehingga barakallahu fikum, ucapan mereka adalah ucapan dusta. Kalaupun mereka tidak tahu hati para sahabat, sebagaimana kita pun tidak tahu hati mereka, tetapi Allah Maha tahu. Allah yang Maha tahu menyatakan tentang mereka, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dalam Al-Qur'an dengan julukan mereka, seperti muhajirin dan ansar. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah katakan dan Allah sebut julukannya, yaitu muhajirin wal ansar. Dan Allah katakan radhiyallahu anhum. Demikian pula dalam ayat lain dalam surat Al-Anfal, Allah katakan alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Orang-orang yang beriman, berhijrah, berjihad fi sabilillah, dan juga orang-orang yang awaw wa nasaru, yang memberikan tempat dan menolong, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka adalah orang-orang beriman yang sesungguh-sungguhnya. Kita nggak tahu, tetapi Allah Maha tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa mereka mukminuna haqqan dengan apa? Dengan ujian.
Allah berikan ujian demi ujian untuk membuktikan bahwa mereka mu'minuna haqqan. Ujian pertama hijrah. Mereka diuji. Apakah lebih mementingkan Allah subhanahu wa ta'ala atau mementingkan tempat tinggalnya, tanah kelahirannya. Diuji apakah mereka lebih mementingkan Allah dan Rasulnya atau mementingkan kerabatnya dan suku-sukunya. Mereka diuji, apakah mereka lebih mementingkan Allah dan Rasulnya atau lebih mementingkan harta bendanya, tempat tinggalnya, rumahnya. Ternyata mereka para sahabat muhajirin adalah orang-orang yang lulus. Amanu wahajaru. Mereka hijrah. Mereka tinggalkan hartanya. Mereka tinggalkan rumahnya. Mereka tinggalkan kerabat-kerabatnya yang kafir. Ini bukti keimanan mereka. Dan setelah mereka hijrah diuji lagi dengan ujian jihad fisabilillah. Allah perintahkan untuk jihad, berperang melawan mereka. Kalau tadi ketika berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah belum ada munafikin. Tapi ketika di Madinah sudah tercampur dengan para munafikin, maka datang ujian jihad. Adapun mereka para munafikin bakhil terhadap hartanya, apalagi terhadap nyawanya. Bakhil, nggak akan mengorbankan hartanya, apalagi mengorbankan nyawanya. Itu munafikin. Maka para sahabat adalah orang-orang yang lulus dengan ujian yang kedua ini. Mereka berjihad fisabilillah. Wa qatalu wa qutilu. Mereka berperang, membunuh dan dibunuh. Ini barakallahu fikum adalah ujian yang telah dilalui oleh para sahabat. Maka enggak mungkin ada kenifakan dalam hati mereka. Enggak mungkin ada penyakit nifak. Enggak mungkin mereka dikatakan munafik dalam keadaan berani mengorbankan nyawanya, berani mengorbankan hartanya. Radhiyallahu taala anhum wa radu'an. Adapun munafikin akan selalu beralasan, inna buyutana aurah, sesungguhnya rumah-rumah kami perlu dijaga. Maaf, saya nggak bisa ikut perang. Yabkhal, faminhum man yabkhal. Di antara mereka ada yang bakhil, nggak mau mengeluarkan hartanya, eman. Karena nifak, tidak yakin dengan akhirat, nggak yakin dengan Rasulullah SAW, nggak yakin dengan Al-Quran. Maka mereka nggak akan mau mengorbankan sedikit pun dari hartanya, apalagi nyawanya. Maka ketika mereka para sahabat pulang dari perang, pulang dari jihad fisabilillah, Allah sudah berkata di perjalanan, saya qulu sufaha, akan berkata orang-orang sufaha kepada mereka bahwa sesungguhnya syaghalatna amwaluna wa ahluna wastaghfir lana, sesungguhnya kami disibukkan oleh harta kami, oleh anak istri kami minta maaf dan tolong mintakan ampun untuk kami ya Rasulullah, kami sibuk. Belum sampai ke Madinah Allah sudah turunkan ayatnya, sayaqulul mukhallafun, akan berkata para mukhallafun minal a'rab, orang-orang yang nggak ikut perang, para sufaha juhala, para munafikin akan berkata begini. Sehingga ketika mereka datang munafikin dengan menyatakan ya Rasulullah, wallahi demi Allah saya sibuk, demi Allah saya begini, saya begitu. Mintakan ampun untuk kami. Rasulullah SAW percaya. Tetapi Rasulullah SAW dan para sahabat tahu, oh ini yang dimaksud oleh Allah. Al-mukhallafun minal a'rab, dari kalangan munafiqin. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Maka dikatakan oleh Syekh Nasr Sa'di rahimahullah bahwa mereka adharu, menampakkan keislamannya dan menggambarkan kalau diri mereka bersama kaum muslimin, wa fil haqiqati laisu minhum, padahal pada hakikatnya mereka bukan golongan mukminin. Fa min lutfillahi bil mu'minin an jalla ahwalahu, tetapi karena rahmat Allah
kasih sayang Allah kepada orang-orang beriman, Allah tampakkan keadaan mereka. Allah tampakkan keadaan munafikin. Wa wasafahum bi awsaf. Dan Allah gambarkan dengan gambaran-gambaran, dengan sifat-sifat yang bisa dilihat. Yatamayyazuna biha, yang dengan sifat-sifat itu mereka akan terbedakan. Lihat, Allah enggak akan biarkan kaum muslimin bingung. Enggak dibiarkan orang-orang beriman bingung mana munafik mana bukan. Allah berikan tanda-tandanya. Allah berikan ciri-cirinya. Allah gambarkan keadaan mereka. Li'alla yaghtar bihimul mu'minun, agar jangan tertipu orang-orang yang beriman. Walayanqami'u aidan an katsirin min fujurihim, agar bisa selamat dari kejelekan-kejelekan mereka dan bisa meruntuhkan rencana-rencana jahat mereka. Allah beritahu ciri-cirinya. Di antaranya Allah gambarkan yahdharul munafiqun an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Sungguh orang-orang munafikin sangat takutnya, sangat khawatir akan turun pada mereka satu surat yang menggambarkan tentang mereka. Bima fi qulubihim, dengan apa yang ada di hati mereka. Mereka sangat takut. Dan setiap ada ayat berbicara tentang kejelekan, kekufuran, mereka selalu merasa, ini jangan-jangan kami, jangan-jangan kami. Yahsabun kulla sayhatin alaihim. Selalu menduga bahwa setiap jeritan atau setiap ucapan itu mengenai dia. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul adu, kata Allah. Mereka lah musuh-musuh kalian. Setiap ada ayat, jangan-jangan saya yang dimaksud, ini pasti saya ini. Karena sangat takutnya kalau dibongkar isi hati mereka, ternyata turun satu surat munafiqun. Surat munafiqun. Dan digambarkan pula dalam ayat-ayat lain tentang sifat-sifat munafikin satu persatu. Dan dalam hadis juga satu persatu. Nah, demikian ikhwanuddin a'azakumullah, maka Allah katakan dalam ayat ini, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Maka Allah katakan, hati-hati. Hati-hati. Di antara manusia ada yang berkata amanna. Di antara manusia ada yang berkata kami beriman pada Allah dan kami beriman pada hari akhir. Ternyata wa ma hum bimu'minin, mereka bukan orang-orang mukmin. Dan dalam tafsirnya disebutkan yang dimaksud adalah munafikin dari kalangan Aus dan Khazraj. Munafikin dari kalangan Arab Madinah. Yang diikuti di belakang mereka oleh Yahud. Yahudi tidak masuk Islam, tidak menjadi munafik, tetapi mereka mendukung para munafikin. Ala ra'sihim Abdullah bin Ubay bin Salul. Demikian tafsir Abu Aliyah, tafsirnya Al-Hasan dan juga Qatadah dan juga Suddi. Semua menafsirkan bahwa yang dimaksud di sini adalah munafikin dari kalangan Aus dan Khazraj, yaitu munafikin Madinah. Dan Allah gambarkan sebagaimana dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, agar kita jangan tertipu dengan mereka. Hati-hati. Karena tertipu dengan mereka adalah perkara besar. Sangat-sangat berbahaya. Dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, qala wa hadza minal mahdhuratil kibar. Dan ini adalah perkara yang sangat berbahaya, perkara besar yang harus dihindari. Apa itu? An yadhunna bi ahlil fujur khairan. Perkara yang paling berbahaya. Perkara yang disebut oleh Ibnu Katsir dengan istilah mahdurat al-kibar. Perkara besar yang harus dihindari, yang harus kita hati-hati. Apa itu? Yadhunnu bi ahlil fujuri khaira. Menduga ahlil fujur sebagai orang baik. Ini bahaya. Menduga seorang ahlus syarr, sekelompok ahlus syarr
sebagai ahlul khair. Ini bahaya yang sangat besar. Barakallahu fikum. Kapan sesatnya manusia? Kapan manusia sampai binasa? Ketika ittakhadhan nas ru'usan juhalan. Ketika mereka mengambil tokoh-tokoh bodoh sebagai tokoh ulama. Yadhunnu bi ahli syarr, yadhunnu bi ahli jahl annahum ulama. Mengira orang-orang bodoh sebagai ulama. Halaku, mereka binasa. Demikian pula ketika mengira munafikin sebagai mukminin, akan menjadi penyebab kebinasaan. Demikian pula ketika menganggap ahlul dalal, ahlul ahwa, ahlul bid'ah sebagai ahlul sunnah, sebagai ahlul khair. Ini juga penyebab kebinasaan. Yang dijuluki dengan mahdhuratil kibar. Perkara yang harus dihindari dari perkara-perkara besar. Maka dikatakan di sini pula dalam tafsir kita dari Syekh Sa'di rahimahullah bahwa Allah gambarkan demikian sebagai rahmat. Allah gambarkan bahwa ada munafikin yang berpura-pura Islam. Li'alla yaghtarra bihimul mu'minun, agar kaum mukminin jangan tertipu dan agar jangan terbawa dengan kejelekan-kejelekan mereka. Fa'innahum yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim, karena mereka berbicara dengan lidah-lidah mereka apa yang tidak ada dalam hati-hati mereka. Li'anna al-iman al-haqiqi, karena iman yang hakiki ma tawata alaihi al-qalb wal lisan. Iman yang sebenarnya adalah apa yang mencocoki antara lisan dengan hati. Lisannya menyatakan amanna, hatinya juga menyatakan amanna. Baru dikatakan iman yang hakiki. Tetapi kalau lisannya menyatakan amanna, tapi hatinya tidak beriman, maka mereka munafik. Sebagaimana kelanjutan ayat tadi. Ketika al-mukhallafuna minal Arab menyatakan syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Allah katakan yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengucapkan apa yang mereka ucapkan dengan lidah mereka, apa yang tidak ada dalam hati-hati mereka. Artinya berbeda antara lisan dengan hati. Maka Allah katakan yukhadi'un Allah, maunya menipu Allah, menipu kaum mukminin. Padahal mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. Al-mukhada'ah disebutkan oleh Syekh Sa'di dalam tafsir kita ini. Qala an yudhira al-mukhadi' liman yukhadi'uhu syai'an wa yubtin khilafahu. Mukhada'ah adalah seorang yang menipu menggambarkan kepada yang ditipunya sesuatu yang ternyata di batinnya bukan itu yang dituju. Menggambarkan sesuatu, ternyata hatinya bukan itu yang dia inginkan. Likai yatamakkan min maqsudihi mimman yukhadi', agar memungkinkan untuk mendapatkan apa yang dituju oleh dia. Ini yang namanya mukhada'ah. Menggambarkan sesuatu, mengucapkan sesuatu secara zahir yang ternyata hatinya tidak seperti itu. Padahal hatinya berbeda, enggak seperti itu. Ini mukhada'ah namanya. Dia memiliki tujuan lain. Tentunya tujuan hawa nafsu. Fahaula'il munafiqun salaku ma'allahi wa ibadihi hadzal maslak. Mereka para munafikin menjalani dalam bermuamalah dengan Allah dan dengan para hamba-hamba Allah dengan cara seperti itu. Astaghfirullah. Dengan cara mukhada'ah, berpura-pura di lidahnya tetapi tidak pada hatinya. Fa'ada khida'uhum 'ala anfusihim, maka tipu daya mereka kembali pada diri mereka sendiri. Fa inna hadza min al-'ajaib. لأن المخادع إما أن ينتج خداعه ويحصل له ما يريد أو يسلم
la lahu wa la alaihi wa ulai 'ada khida'uhum 'alaihim. Subhanallah, ini menakjubkan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan tipu daya mereka justru merugikan diri mereka sendiri. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Li'anna al-mukhadi' karena semestinya seorang mukhadi' imma yantij menghasilkan keuntungan untuk apa yang dia inginkan, atau paling tidak dia mendapatkan keselamatan walaupun tidak untung tapi dia tidak rugi. La lahu wa la alaih, tidak dia dapatkan apa-apa tapi tidak rugi juga, itu yaslam. Adapun mereka munafikin tidak dua-duanya, tidak mendapatkan untung, tidak pula selamat. Wa haulai 'ada khida'uhum 'alaihim, mereka menipu kaum mukminin, ternyata ruginya atas diri mereka sendiri. Wa ka'annahum ya'maluna ma ya'maluna minal makri li ihlaki anfusihim. Mereka seakan-akan membuat rencana, membuat tipu daya segala macam, ternyata untuk diri mereka sendiri. Orang-orang kafir yang jelas-jelas kafir terang-terangan mungkin lebih rohah daripada kehidupan munafiqin. Berat mana? Kalau orang-orang beriman jelas paling nikmat. Berjalan di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala, berjalan di jalan keselamatan, berjalan di atas jalan yang penuh berkah, rahmah, tentram hatinya, tenang. Adapun orang-orang kafir berjalan di atas kekafiran, tetapi mereka tidak di atas kepura-puraan, sehingga mereka lebih leluasa untuk berbuat. Iya kan? Tetapi yang satu ini, golongan pelin-pelan ini, golongan yang la ilaha ula wa la ilaha ula, yang mudabdabina baina dzalik, yang dia mudabdab di antara keduanya, la ilaha ula wa la ilaha ula. Orang ini yang paling capek, paling lelah, paling susah. Jalannya di atas jalan kekafiran, jalannya di atas jalan yang menyengsarakan, tetapi dia terpaksa harus berbuat seperti kaum muslimin. Terpaksa harus berbuat begini, harus berbuat begitu. Susah. Adapun kaum mukminin dengan sukarela, dengan kenikmatan, dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dia beramal sehingga dia merasakan nikmatnya, lezatnya al-iman. Tetapi munafikin sangat-sangat beratnya. Wa idza qamu ila salati qamu kusala, kalau berdiri untuk salat malas. Salat lagi, salat. Berat. Orang kafir enggak susah, mereka enggak salat, enggak ngurusi. Adapun mukmin nikmat salat, menunggu kapan waktu salat, rindu ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala. Lihat ikhwan fillah, a'azakumullah, wa ma yakhda'un illa anfusahum. Mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. Qala wa ka'annahum ya'maluna ma ya'malun minal makri wal ihlak anfusihim. Maka seakan-akan mereka melakukan apa yang mereka lakukan untuk membinasakan diri mereka sendiri. Wa idrariha wa kaidiha, dan membuat rugi diri mereka sendiri, dan membuat tipu daya yang menyengsarakan diri mereka sendiri. Bahkan tidak hanya di dunia, berarti mereka merencanakan agar diri mereka diazab dalam neraka jahanam selama-lamanya. Bukankah ini atas mereka sendiri? Yukhadi'una, mereka yakhda'un anfusahum. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. Qal, dikatakan fala yadurrul mu'minin, tidak membuat madarat orang-orang yang beriman sama sekali. An adharal munafiqun al-iman, ketika munafikin menampakkan keimanan, kaum mukminin tidak dirugikan. Fasalimat bidzalik. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala adhar. Allah gambarkan, Allah terangkan, Allah sebutkan ciri-cirinya. Mana munafiqin? Maka kaum mukminin aman dari gangguan para munafiqin. Fasalimat bidzalika amwaluhum wa haqqinat dima'uhum wa sara kaiduhum fi nuhurihim, maka selamat harta mereka, terjaga darah mereka, dan tipu daya mereka ada di leher-leher mereka sendiri. Wa hasala lahum bidzalikal khizy,
wal fadhiha fid dunya, dan mereka ditambah lagi kejelekannya mendapatkan kehinaan di dunia. Orang beriman jelas benci pada mereka. Ketika muncul ucapan-ucapan kufur mereka, maka para sahabat menyatakan, "Ya Rasulullah, da'ni aqtuluh, biar aku bunuh dia." Atau menyatakan, "Ya Rasulullah, inna hadha munafiq, da'ni adrib 'unuqah, biarkan aku penggal lehernya." Sebagaimana beberapa kejadian-kejadian. Kejadian ketika yang menyatakan, "Ya Muhammad, i'dil." Sahabat menyatakan, "Ya Rasulullah, biarkan aku bunuh dia." Atau seperti yang memperolok-olokkan para sahabat, memperolok-olokkan Rasulullah SAW dengan istihza. Juga sama para sahabat menyatakan, "Ya Rasulullah, biar aku bunuh dia." Dihinakan oleh orang-orang beriman. Bahkan Abdullah bin Ubay bin Salul, setiap Rasulullah SAW akan bicara di masjid, dia muqaddimahi, berdiri dulu, akan berbicara, Nabi kita yang mulia begini. Tadinya untuk apa? Carmuk, cari muka, ingin terus dibesarkan, ingin ikut dompleng ketenaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hendaklah kalian perhatikan apa yang akan disampaikan oleh beliau begitu. Apa akhirnya? Sukunya sendiri yang menyeretnya. Duduk kamu. Engkau orang yang hina. Diseret, duduk, jangan bicara. Barakallahu fikum, dihinakan oleh kaum muslimin, kaum mukminin. Bahkan bukan hanya waktu itu, sampai hari ini, sampai di masjid ini kita hinakan dia. Terhina. Bahkan ternyata dihinakan pula oleh orang-orang kafir. Orang-orang kafir melihat mereka jijik. Orang-orang Arab menganggap rendah, menganggap hina orang-orang yang pelin-pelan, orang-orang yang munafik, orang-orang yang mudabdab. Apa kata Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu sebelum masuk Islamnya? Ketika dia masih kafir, di hadapan Raja Heraklius, ditanya dengan sekian banyak pertanyaan. Semuanya dijawab dengan jujur, tidak dengan dusta. Apa kata dia ketika itu? Demi Allah, kalau aku tidak tahu kalau dusta itu akhlaknya para budak, orang-orang rendahan, aku akan berdusta. Tetapi karena aku tahu itu sifatnya orang-orang rendahan, itu sifatnya para budak, maka aku tidak berdusta. Aku jawab dengan jujur. Padahal dia masih kafir. Mereka orang-orang Arab di zaman jahiliyahnya nggak suka dengan orang-orang yang dusta, dengan kepura-puraan. Mereka kalau dalam keadaan percaya, beriman sungguh-sungguh. Kalau mereka tidak percaya, mereka menolak dengan terang-terangan. Bahkan na'udzubillah, kafir dengan sekafir-kafirnya. Sebagaimana ucapan Abu Jahal, "In kana hadha huwal haqqu min 'indik fa amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw itina bi'adzabin alim." Kalau memang benar apa yang dibawa oleh dia itu adalah hak, ya Allah, ujani kami dengan batu. Atau berikan pada kami azab yang pedih. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Sama jeleknya, tetapi kemunafikan, kedustaan, kepura-puraan direndahkan oleh kaum mukminin, direndahkan pula oleh orang-orang kufar. Dihinakan oleh seluruh manusia. Demikian wallahu taala alam. Yang digambarkan dalam tafsirnya bahwa mereka terhina. Hasala lahum bidzalikal khizy wal fadhihah. Khizy, kerendahan, fadhihah, dipermalukan. Alhamdulillah. Di dunia. Wal huzn al mustamir, dan kesedihan yang terus-menerus. Bisababi ma yahsul lil mu'minin min al quwwah wan nusrah. Kesedihan yang terus-menerus, kejengkelan yang terus-menerus. Kenapa?
Karena apa yang didapat oleh orang-orang beriman dari kemenangan. Apa yang didapat dari orang-orang beriman dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan-kenikmatan. Ketika enggak ikut perang, ternyata menang. Ternyata menang. Maka munafikin berkata, coba kalau kami ikut kemarin bersama mereka. Seakan-akan mereka bukan saudaranya orang-orang beriman. Kalau saudaranya kan ikut gembira. Tapi mereka seakan-akan berbeda. Seakan-akan orang lain. Coba kalau kita ikut kemarin. Fa'afuza fawzan. Kami juga akan mendapatkan kemenangan. Coba kalau kami bersama mereka. Jengkel. Kalau mendapatkan kebaikan-kebaikan orang beriman, ya su'uhum, membuat mereka jelek, sedih, jengkel. Kenapa orang beriman dapat kebaikan? Tapi sebaliknya kalau orang beriman mendapatkan kejelekan-kejelekan, menggembirakan mereka gembira. Taib, apa yang terjadi? Apakah kaum mukminin selalu mendapatkan kejelekan? Tidak. Kejelekan mereka dari sisi lain kebaikan, seperti terbunuhnya beberapa sahabat dalam jihad fisabilillah, syahid. Walakin al-munafiqina la yafqahun. Tapi munafikin enggak paham. Disangka itu adalah kejelekan, padahal mereka tidak menunggu illa ihdal husnayain, tidak menunggu kecuali dua kebaikan. Kemenangan atau syahid. Maka mereka selalu merasa jengkel ketika orang Islam selalu dimenangkan. Diberikan kebaikan. Dan itulah keadaan orang-orang munafiqin. Selalu dalam keadaan sengsara sepanjang masa, bahkan dilanjutkan di akhirat kelak, na'udzubillah min dzalik, fid darkil asfali minan nar, di kerak yang paling bawah dalam neraka. Allah salamal afiyah. Semoga Allah selamatkan kita dari sifat nifaq. Semoga kita dijauhkan dari sifatnya para munafiqin. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa rahmatullahi wa barakatuh.